Perekaman pembagian atas PNBP yang berasal dari denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Ya, fokus saya di sini adalah untuk menyampaikan tentang juknisnya. Kalau untuk slide-nya sendiri Bapak Ibu bisa dicek nanti di pohon Kemenkeu ya, di PNBP tilang KPPN. Nanti kalau perlu saya share di grup juga linknya Bapak Ibu ya. Nah, untuk intinya sendiri Bapak Ibu, jadi kalau untuk PNBP yang berasal dari denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, itu diaturnya di PMK nomor 100 tahun 2024 yang mulai berlaku 1 Januari 2025. Ya, jadi di sini setiap PNBP denda tilang itu disetor ke kas negara melalui BA Kejaksaan. Jadi billing yang dibuat oleh Satker itu dia pakai billing BA Kejaksaan. Ya, jadi meskipun yang menilang itu dari kepolisian, tapi setorannya melalui BA Kejaksaan. Nah, nanti PNBP yang sudah disetor itu akan dilakukan rekonsiliasi oleh tiga BA, yaitu Kejaksaan, Polri, dan Mahkamah Agung. Nah, berdasarkan hasil rekon itu tadi, nanti PNBP tersebut akan dibagi untuk setiap BA, yang mana 40%-nya itu ada di Kejaksaan, 30%-nya di Polri, dan 30% lagi di MH. Nah, sementara kalau ada setoran PNBP yang lain yang disetorkan melalui kepolisian atau MA, itu nanti akan dicatat sebagai jenis PNBP hak negara yang lain. Nah, cuman dari PMK 100 2024 ini masih terdapat beberapa hal yang perlu diatur lebih lanjut. Makanya di kemarin ini, awal tahun di 22 Januari 2026, ditetapkanlah Perdirjen Perbendaharaan nomor 2 tahun 2026. Ya, jadi di sini inti dari Perdirjen nomor 2 tahun 2026 itu intinya tadi prinsip yang ada di PMK 100 tadi, PNBP yang telah disetor ke KN itu dibagi ya, di Kejaksaan Negeri itu dibagi 40% Kejaksaan, 30% Polri, 30% MA. Nah, kemudian pembagian PNBP itu pertama harus dilakukan rekonsiliasi oleh 3 BA tersebut. Nah, nanti Kepala Satker yang dimaksud di sini adalah Kepala Satker pemilik setoran yang melakukan setoran, berarti Kepala Kejaksaan ya, menyampaikan permintaan pembagian PNBP tilang ke PPK disertai kelengkapannya. Ya, nanti setelah diuji secara formal dan material dan memastikan PNBP yang akan dibagi, PPK Satker ini tadi menerbitkan SPP PB PNBP. Sifatnya itu nihil, paling lambat 5 hari kerja setelah permintaan pembagian PNBP. Ya, ketentuannya di situ adalah ya, jadi BAS-nya atau COA Satker yang digunakan adalah pemilik setoran pada sisi pengeluaran. Kemudian BAS Satker Kejagung, Korlantas, dan BUA. Ya, kode Satkernya ini semuanya Bapak Ibu di sisi penerimaannya. Nah, kemudian PPSPM melakukan pengujian secara formal atas SPP PB PNBP dan menerbitkan SPM PB PNBP paling lambat 2 hari kerja setelah diterima dan disampaikan ke PPN paling lambat 2 hari kerja. Ya, jadi ini norma waktu yang standar Bapak Ibu ya. Kemudian nanti KPPN menerbitkan SP2D sesuai ketentuan. Nah, kemudian periode pembagian dan pengajuan itu dilakukan secara bulanan, paling tinggi sebesar nilai yang tercantum dalam BA rekonsiliasi yang ada di poin di atas ini tadi. Ya. Dan untuk periode akhir tahun anggaran berpedoman pada ketentuan LLAT. Jadi nanti untuk tahun 2026 harusnya ada ketentuan tambahan untuk SPM PB ini. Nah, kemudian pengajuan SPM PB disampaikan ke KPPN itu paling lambat tanggal 15 atau hari sebelumnya jika libur di bulan berikutnya. Jadi atas SPM PNBP atas PNBP di bulan Maret ini, pengajuan SPM PB-nya paling lambat bulan berikut, berarti bulan April
paling lambat tanggal 15 atau hari kerja sebelumnya. Kemudian ketentuan peralihan untuk PNBP yang telah disetor ke kejaksaan di tahun anggaran 2025 dilakukan pembagian PNBP paling lambat sebelum periode penyusunan LKPP 2025 unaudited berakhir. Nah, jadi ini sepertinya seharusnya sudah mulai ada nih satker kejaksaan yang mulai mengajukan. Nah, kemudian ini untuk tata cara pembagian rekonsiliasinya. Jadi pertama, yang buat setoran billing itu kan di Satker Kejaksaan RI ya, BA Kejaksaan. Kemudian nanti dia ada rekonsiliasi antar Kejaksaan, Polri, sama Mahkamah Agung. Ya, nanti hasil dari berita acara rekonsiliasi itu kan ada berapa akun denda hilang tadi. Kemudian nilainya itu dibagi sesuai proporsi masing-masing. Ya, hasil rekonsiliasi ini akan menghasilkan berita acara rekonsiliasi dan daftar perhitungan pembagian. Nah, mekanisme rekonsiliasi tadi itu dilakukan secara terpusat oleh Kejaksaan, Biro Keuangan Kejaksaan Agung, Puskyu Polri, sama Biro Administrasinya Mahkamah Agung. Ya, jadi untuk rekonsiliasi ini sendiri tidak dilakukan di KPPN Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk pembuatan SPP, SPM dan SP2D-nya. Ya. Jadi alurnya sendiri di sini dari Kepala Satker itu menyampaikan permintaan pembagian PNBP. Kemudian PPK tadi mengujikan formal dan material, sampaikan ke PPSPM, PPSPM melakukan pengujian formal, nanti diajukan ke KPPN, SPMP, PNBP untuk diterbitkan SP2D. Nah, di SPM itu, di bagian sisi pengeluaran, untuk Satker Kejaksaan, itu dia pakai akun 425237. Sama ya, untuk sisi pengeluarannya sama ya. MA dan Polri juga menggunakan akun 425237. Nah, untuk nah ini sedikit untuk pengajuan permintaan pembagian dari Kepala Satker kepada PPK, lampirannya itu ya harus ada BA Rekonsiliasi dan BA Rekon serta SPKJM ya. Tapi itu nggak sampai ke KPPN Bapak Ibu ya. Paling yang jadi lampiran KPPN itu nanti yang perlu kita cek nanti terutama di FO ya, di seksi PD. Yang perlu diperhatikan itu nanti penggunaan kode Satker pemilik setoran di sisi pengeluaran ya. Jadi di sisi pengeluaran di sebelah kiri itu ya, kode Satkernya adalah kode Satker pemilik setoran, berarti Satker Kejaksaan ya. Jadi itu yang perlu kita cek nanti di SPM PNBP ini ya. Kemudian kode BAS Satker Kejagung untuk Kejaksaan, Korlantas 46424 Kepolisian, dan Biro Umum Administrasi untuk MA 4663157 di sisi penerimaannya ya. Jadi SPM PNBP ini kan tadi sifatnya nihil Bapak Ibu ya, berarti nilai akhirnya 0. Yang mana di sisi kiri tadi di sisi pengeluaran kode Satkernya pakai Satker Kejaksaan, sementara di sebelah kanannya itu Satker Kejaksaan Agung ya, untuk Satker Kejaksaan. Jadi kalau yang mengajukan SPM PNBP itu dari Satker Kejaksaan, di sebelah kanannya pakai yang 00516 untuk di kode Satkernya. Kemudian untuk dari Polri pastikan kode Satkernya 642424 dan 663157 kalau dari Satker Pengadilan. Nah, kemudian nanti PPSP melakukan pengujian formal dan ajukan KPPN. Nanti di KPPN yang perlu diuji adalah kode BAS yang digunakan ya di sisi pengeluaran dan
di sisi pengeluaran dan penerimaan tadi. Kemudian memastikan jumlah PNBP denda yang dibagi sesuai BA rekonsiliasi. Jadi seharusnya nanti BA rekonsiliasi itu jadi lampiran SPM juga ya. Dan pastikan juga tidak melebihi realisasi setoran PNBP denda tilang satker berkenaan sampai periode pengajuan menggunakan sistem informasi yang disediakan oleh DJPB. Untuk sementara ini mungkin kita bisa cek di My Interest Bapak Ibu ya. Kemudian kelengkapan dokumen BA Rekon, dokumen pendukung BA Rekon dan SPTJM. Ya, kelengkapan dokumennya yang di sini tadi ya, BA Rekon, lampiran BA Rekon yang berisi daftar perhitungan pembagian sama SPTJM yang ditandatangani Kepala Satker. Nah, kalau sudah sesuai ketentuan, KPPN akan menerbitkan SP2D. Nah, bentuk SPMPB PNBP sendiri nanti Bapak Ibu kita lihat di sini ya, pada sama seperti SPM pada umumnya Bapak Ibu ya, dan di sini dia jumlahnya nihil, sifatnya nihil ya, seharusnya nilai brutonya, nilai bersihnya 0 ya. Nah, kemudian di lampiran berita acara tadi harusnya ada daftar perhitungan pembagian setoran ya, yang tampilannya itu seperti ini ya, daftar perhitungan. Itu ada nama kode satker pemilik setorannya, kemudian kode akun PNBP denda tilangnya, dan perhitungan pembagian setoran. Ya, jadi di sini nanti akan kelihatan yang untuk kejaksaan berapa, Polri berapa, pengadilan berapa. Ya. Ya, jadi itu dia Bapak Ibu untuk SPMPB PNBP. Kemudian untuk di sisi aplikasi Bapak Ibu ya, kita langsung coba next ke petunjuk teknis di Saktinya. Jadi di sini yang perlu diperhatikan untuk pembuatan SPMPB PNBP ini ya, transaksi yang terkait. Jadi di Satker itu, di Satker harus membuat supplier tipe 7 dulu. Ya, jadi untuk supplier penerima SPMPB PNBP itu dia harus rekam dulu supplier tipe 7 ya. Nah, kemudian untuk sisi COA nya tadi ini sudah menggunakan supplier tipe 7, jenis SPP nya 423. Untuk alur proses ini sama tadi dengan yang tadi ya, ini dalam bentuk gambar aja ya. Yang penting di Sakti itu harus rekam dulu supplier tipe 7 nya, kemudian baru bisa rekam SPP, SPM, dan upload dokumen pendukung. Nah, untuk rekaman supplier 7 ya, untuk supplier tipe 7 nya itu nanti yang harus direkam oleh Satker itu jenis pilihannya, jenisnya lainnya badan usaha, dan nama suppliernya, misal para penerima pembagian PNBP denda tilang. Kemudian di input NPWP yang di input itu ini sudah ditentukan Bapak Ibu ya. Jadi ini seharusnya kalau bisa ada yang berbeda itu bisa kita cek juga Bapak Ibu, tapi seharusnya kalau ada yang berbeda itu nanti ketolak langsung ya di span ya. Kemudian yang sudah direkam harus direkam supplier address ya, dan tipe suppliernya 7 lain-lain. Nah, kemudian untuk supplier banknya yang harus direkam itu ya, ini kemungkinan biasanya yang akan direkam itu adalah rekening bendahara pengeluaran satkernya ya. Jadi untuk rekening supplier bank ini seharusnya sama dengan rekening satker masing-masing, bendahara pengeluaran satker masing-masing Bapak Ibu ya. Ya, setelah satkernya rekam ini nanti akan dibuatkan OTP oleh PPK untuk mengirim data supplier ini ke KPPN untuk mendapatkan NRS-nya ya. Jadi untuk supplier tipe 7 ini dia pakai NRS tersendiri ya Bapak Ibu ya.
karena dia sudah ditentukan NPWP-nya. Jadi NPWP yang dipakai di sini bukan NPWP Satker sendiri, meskipun di supplier banknya adalah pakai rekening BPG Satkernya sendiri. Ya, jadi dia punya header sendiri, NRS sendiri, tapi supplier banknya pakai BPG masing-masing. Oke, itu tadi di BPK. Kemudian kalau sudah dapat NRS, di Satker perlu tinggal catat NRS-nya. Lalu di operator SPP nanti dia tinggal rekam SPM 423, SPM PB PNBP. Kemudian perekaman SPM-nya sama seperti yang lain, ya, kita tinggal isi. Dan untuk ininya, untuk dasar hukumnya sendiri ini beda ya, dia harus pilih yang per Dirjen 2 2026. Jadi dia bukan pakai UU APBN untuk dasar pembayarannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk SPM yang lain umumnya dasar pembayaran di sini adalah UU APBN. Sementara kalau untuk PBPNBP ini kita pakai yang per Dirjen nomor 2 tahun 2026. Nah, kemudian nanti uraiannya ya pembayaran pembagian PNBP benda tilang selesai BA rekon nomor berapa, tanggal berapa. Jadi di uraian itu dasarnya adalah berita acara rekon. Kemudian isi supplier tipe 7 tadi, kemudian nanti diisikan RUH akun untuk mengisi besaran sesuai proporsi masing-masing ya. Nah, kemudian yang perlu dipastikan di sini di sisi pengeluaran pakai akun 425337. Kemudian nilai pembayaran sesuai dengan berita acara. Nah, kemudian nanti kalau sudah kita simpan, kemudian di sisi potongan penerimaan yang perlu diisi itu adalah akun 425237 ya, dan kode satkernya itu harus sesuai kode satker yang tadi sudah ditentukan ya. Kalau Kejaksaan Agung apa ini kode satkernya, kalau pengadilan apa, kalau Polri apa kode satkernya, itu harus diperhatikan ya. Kemudian nilainya ini juga sesuai ini ya, sesuai proporsi tadi. Kemudian kalau sudah kita klik simpan. Nah, nanti dia akan diisi masing-masing. Ini sudah akun penerimaannya. Jadi diisi itu ada 3 sekaligus Bapak Ibu ya. Jadi akunnya sama, tapi di sini kalau kita perhatikan kode satkernya beda semua Bapak Ibu. Ya, ini ada yang Kejaksaan, ini yang punya Polri, ini yang punya Mahkamah Agung. Dan proporsinya itu sama dengan masing-masing ya. Ini 40%, 30%, dan 30% tadi. Ya, sehingga dia akhirnya jadi nihil. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian nanti kita simpan, lalu nanti dilakukan cetak SPP SPM seperti biasa di Satker ya. Nah, bentuk SPP-nya seperti ini, sama seperti yang lain ya. Kemudian upload dokumen pendukung oleh Satker ya, yang diupload tadi berita acara, laporan berita acara sama SPTJM-nya. Kemudian dilakukan validasi SPP, ADK SPP, kemudian cetak SPM. Nah, bentuk SPM-nya kurang lebih seperti ini nanti Bapak Ibu. Ya, jadi ini nihil ya nanti Bapak Ibu. Yang kita cek tadi itu dasarnya itu tadi per 2, kemudian jenis tagihannya PBPNBP, cara bayarnya nihil. Kemudian di bagian pengeluaran ini kode satker Kejaksaan, berarti ya misal Kejaksaan Bukit Tinggi. Kemudian ini berapa total PNBP-nya. Nah, jumlah PNBP di sini yang mungkin bisa kita cross check juga ke ini, ke My Interest ya. Jadi misalnya ini PNBP untuk bulan Februari kemarin. Ya, berarti ini kita cek akun denda ini di My Interest. Kemudian di sini juga kita lihat kode satkernya ya. Kode satkernya itu harusnya sama dengan yang di sini ya, dan proporsinya juga sama dengan yang ada di lampiran berita acara. Dan nilai akhirnya nanti juga nihil. Ya, kemudian
Dan ya ini sekitar tipe 7-nya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti divalidasi SPM dan di OTP SPM oleh PPSPM yang nanti akan diproses oleh KPPN seperti biasa Bapak Ibu yang pengecekan tadi. Kemudian ya kalau sudah selesai prosesnya, lanjut sampai catat upload SP2D di Satker. Oke, jadi itu dia Bapak Ibu ya.